Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Bilal Sinatria dari Universitas Internasional Semen Indonesia Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 20422100003. Saya akan menjelaskan tentang Indigo Vera saffruticosa. Apa kalian tahu tentang Indigo Vera saffruticosa? Jika belum, simak video ini. Indigo Vera saffruticosa umumnya dikenal sebagai nila Guatemala, nila berdaun kecil atau Sierra Leone, nila India Barat, nila liar, dan anil. Merupakan tumbuhan berbunga dalam keluarga kacang polong. Untuk klasifikasi dari Indigo Vera saffruticosa ini yaitu divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonnae, bangsa Rosales, suku Leguminosae, marga Indigo Vera, jenis Indigo Vera saffruticosa. Jenis-jenis klasifikasi dari Indigo Vera saffruticosa. Indigo Vera sp memiliki jenis yang sangat banyak sekali, ada yang menyebutkan sekitar 700-an. Tapi jenis yang paling mudah ditemui adalah Indigo Vera spicata, Indigo Vera stragallina, Indigo Vera tintoria, Indigo Vera natalensis, Indigo Vera arecta, Indigo Vera zolligeriana, dan Indigo Vera australis. Untuk Indigo Vera berasal dari Amerika subtropis dan tropis, termasuk Amerika Serikat bagian selatan, Karibia, Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan hingga ke selatan hingga Argentina Utara. Spesies ini telah diperkenalkan secara luas ke belahan dunia lain dan saat ini mempunyai sebaran pantropis. Nah, untuk bagian fisiologis dari komoditas ini yaitu bagian polong, Indigo Vera saffruticosa memiliki kandungan protein yang tinggi sekitar 28-34%, serat kasar yang rendah sekitar 12-16%, dan total nutrisi yang dapat dicerna sekitar 69-72%, tergantung sangat baik atau tidaknya polong tersebut. Nah, yang kedua yaitu daun Indigo Vera bersifat suplemen untuk menambah nilai gizi ransum ternak, cocok untuk daerah dengan curah hujan sedikit. Dengan nilai protein kasar daun Indigo Vera mencapai 30%, kadar abu 13,29%, kadar serat kasar 22,83%, dan kalsium sekitar 3,57%, serta TDN mencapai 55,46%. Nah, untuk akar biasanya dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak dan mengandung protein kasar sekitar 27,9%, serat kasar 15,25%, kalsium 0,22%, dan fosfor 0,18%. Memiliki batang semi berkayu, tingginya bisa mencapai 3-4 meter, tahan terhadap kekeringan. Kandungan Indigo Vera saffruticosa banyak mengandung glukosa indikan. Setelah tanaman ini direndam di dalam air, proses hidrolisis oleh enzim akan mengubah indikan menjadi indoksil atau tarum putih dan glukosa. Indoksil dapat dioksidasi menjadi tarum biru. Kandungan daun ini terdiri dari N 4,46%, P25 0,02%, K2O sekitar 1,95%, CaO 4,48%. Menurut bobot kering, indigo merupakan kelompok senyawa karbonil, adalah salah satu zat berwarna tertua yang dikenal dalam hal pewarna alami, merupakan derivat atau turunan dan kelompok senyawa organik glukosa yang tidak berwarna dari bentuk enolnya dari suatu indoksil.
Misalnya indikan. Tanaman nila atau indigo vera mengandung glukosa indikan. Potensi indigo vera untuk beberapa bidang, yaitu dalam bidang kesehatan. Indigo vera pada tanaman ini banyak dijumpai pada daun dan akar, dan pada umumnya senyawa sekunder indigo vera larut dalam air. Indigo vera saffruticosa sebagai anti kanker dan pernah dicoba pada tikus sebanyak 50 ppm dengan infus dan 12,5 ppm dengan maserasi dapat menghambat kanker sekitar 19,5 sampai 20%. Sedangkan maserasi 25 ppm memperlihatkan hasil terbaik, yaitu menghambat kanker sampai 22,15%. Pada bidang pertanian, indigo vera merupakan leguminosa yang dapat bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sp, sehingga dapat menfikasi N dari udara lebih banyak. Adanya nodul yang dibentuk oleh bakteri Rhizobium sp dapat menyediakan N dalam tanah, sehingga tanaman ini dapat meningkatkan status bahan organik lahan, meningkatkan status N, dan mengurangi penggunaan pupuk kimiawi. Tanaman indigo vera juga telah dipergunakan sebagai naungan di perkebunan kopi, teh, dan karet di daerah tropis Afrika, dan dapat ditanam bersama tanaman pangan seperti companion crop. Lalu pada bidang industri, indigo vera sp adalah salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk mewarnai batik dengan zat warna alam. Tanaman indigo vera saffruticosa mengandung pigmen indigo yang sangat penting untuk pertanian komersial pada daerah tropik dan subtropik. Kandungan zat warna yang didapat di dalamnya memiliki karakter warna biru hingga hijau, tergantung fiksatornya. Proses pengambilan zat warna dari tanaman indigo vera tidak mudah dan harus melalui tahapan yang tidak sederhana. Pada umumnya, hampir semua zat warna alam mampu mewarnai bahan dari sutra dengan baik. Namun, tidak demikian dengan bahan dari kapas. Lalu pada bidang peternakan, indigo vera merupakan tanaman berpotensi tinggi sebagai sumber pakan ternak berkualitas karena mempunyai protein dan energi yang tinggi untuk mendukung meningkatkan produktivitas ternak ruminansia di berbagai agroekosistem. Daun indigo vera bersifat suplemen untuk menambah nilai gizi ransum ternak, cocok untuk daerah dengan curah hujan sedikit. Nilai protein kasar daun indigo vera bisa mencapai 30%, kadar abu 13,29%, serat kasar 22,83%, dan kalsium 3,57%, serta tridian mencapai 55,46%. Nah, untuk diversifikasi produk indigo vera yaitu digunakan sebagai pakan ternak seperti yang ada di gambar, dan menjadi bahan pewarna bubuk untuk kebutuhan tekstil. Sekian dari saya. Daftar pustaka yang saya ambil yaitu dari Prisma Astuti Handayani berjudul Pewarna Alami dari Batik Tanaman Nila atau Indigo Vera dengan Katalis Asam, dan yang kedua dari Suharlina yang berjudul Manfaat Indigo Vera sp dalam bidang pertanian dan industri. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.